Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilahkan memasuki ruangan teater. Sebelum membahas lebih dalam mengenai pasar uang, saya Indra Nugrapasa beserta rekan saya Hapa akan memberikan sedikit penjelasan serta pengertian mengenai pasar uang beserta fungsi dan produk yang dijual dari pasar uang. Mau tahu? Ini dia penjelasannya. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam atau pendanaan berjangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah atau valuta asing yang berperan dalam transmisi kebijakan moneter, pencapaian stabilitas keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Singkatnya, pasar uang adalah tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Pasar uang muncul karena adanya transaksi permintaan atau penawaran terhadap sejumlah dana dalam jangka waktu yang singkat. Rata-rata transaksinya kurang dari 1 tahun pinjaman. Berdasarkan fungsinya, pasar uang itu sebagai sumber pembiayaan jangka pendek kurang dari 1 tahun, peluang investasi, dan penghimpun dana masyarakat. Instrumen yang pertama adalah sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia atau yang disingkat SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Menurut Bank Indonesia, SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek periode 1 sampai 3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga. Gambaran jelasnya adalah ketika masyarakat memberikan uang kepada bank yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, kemudian setelah itu mendapatkan sertifikat SBI yang akan dikalkulasikan dengan sejumlah uang plus bunga. Lalu, apa perbedaan pasar uang syariah dengan pasar uang konvensional dan bagaimana mekanismenya? Ini dia. Masuk ke dalam pasar uang syariah, instrumen yang diperjualbelikan di dalam pasar uang syariah salah satunya adalah pasar uang antar bank syariah, yaitu kegiatan transaksi keuangan jangka pendek berdasarkan prinsip dan akad syariah. Kadangkala ada suatu bank syariah membutuhkan dana atau kurang dana dalam membiayai proyek tertentu, maka bank syariah yang membutuhkan dana tersebut dapat bekerja sama dengan bank yang memiliki kelebihan dana berlebih atau surplus dana. Jadi, bank syariah yang surplus dana akan memberikan dana ke bank syariah yang defisit dana dengan jaminan sertifikat IMA. Selanjutnya, apa sih yang disebut dengan sertifikat IMA? Sertifikat IMA, sertifikat investasi mudharabah antar bank, adalah suatu instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan dana atau surplus dana
untuk mendapatkan keuntungan dan di lain pihak sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang kekurangan dana atau defisit, yang telah diatur dan dinyatakan halal oleh Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan Fatwa MUI nomor 38 Desain MUI X 2002 dan mekanisme operasionalnya diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 17 perihal sertifikat investasi mudharabah antar bank. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah salah satu contoh sertifikat MUI yang mengenai investasi mudharabah antar bank atau sertifikat IMA. Sertifikat IMA ini akan mendapatkan pendanaan dalam jangka waktu pendek dalam periode tertentu dari bank syariah yang surplus dana tadi. Kemudian akan dikembalikan dana plus keuntungan bagi hasil. Instrumen selanjutnya adalah surat berharga syariah nasional atau biasa juga disebut dengan sukuk. SBSN atau surat berharga syariah nasional atau surat berharga syariah nasional yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan aset negara. Skema sukuk atau surat berharga syariah nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara memiliki suatu underlying asset semisal airport atau bandara, yang kemudian negara akan memberikan suatu sertifikat atas underlying asset tersebut. Kemudian, masyarakat akan menyerahkan sejumlah dana kepada pemerintah dan masyarakat akan mendapatkan suatu sertifikat sukuk. Oleh karena itu, secara tidak langsung kepemilikan aset atau manfaat aset tersebut berpindah kepada investor, dalam hal ini masyarakat, berdasarkan persentasenya. Lalu ada pihak ketiga yang menyewa aset tersebut. Setelah uang sewa itu terkumpul, maka negara akan membagikannya kepada investor atau masyarakat yang memiliki surat berharga syariah nasional tersebut. Setelah jangka waktu tertentu, biasanya tidak lebih dari 1 tahun, sertifikat sukuk tersebut dapat dikembalikan kepada negara dan masyarakat akan mendapatkan uangnya kembali. Maka, masyarakat akan mendapatkan biaya sewa bagi hasil dari pihak ketiga plus uang yang dipinjam. Singkatnya, jika negara menerbitkan sukuk senilai 10 juta serta memiliki aset yang senilai dikonversi berdasarkan persentase dan diterbitkannya SBSN atau sertifikat aset negara tersebut, maka investor memiliki aset atau manfaat yang senilai yang dibiayai ditambah keuntungan berdasarkan bagi hasil atau nisbah setelah jangka waktu pembiayaan yang disepakati. Kemudian sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Indonesia Syariah adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia berjangka waktu pendek berdasarkan prinsip syariah. Sama-sama juga diterbitkan oleh Bank Indonesia tetapi bekerja sama juga dengan Bank Syariah. Sederhananya, masyarakat akan memberikan uang kepada Bank Syariah yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk mendapatkan sertifikat Bank Indonesia Syariah. Setelah itu, masyarakat akan diberikan jangka periode tertentu yang kemudian akan ditukarkan dengan uang yang disetorkan pada saat pembelian sertifikat tersebut ditambah keuntungan bagi hasil. Nah, jadi itu penjelasannya. Udah ya, sampai sini aja. Sampai jumpa. Pasar bagus.